Assalamualaikum, halo teman-teman. Di sini saya akan menceritakan sedikit dari sejarah bidan di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, sebelum mendengarkan atau menyimak video ini, jangan lupa ambil cemilan kalian dulu supaya kalau kalian dengarnya nggak ngantuk. Hehe, langsung saja kita masuk ke cerita sejarahnya. Udah pada nggak sabar kan? Pastinya teman-teman. Tapi jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng di samping kanan agar kalau saya upload video terbaru, kalian tidak ketinggalan. Happy watching! Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke materi tentang profil perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan di Indonesia. Perkembangan pelayanan kebidanan di Indonesia pada zaman pemerintahan di Hindia Belanda, aki dan anak sangat tinggi. Tenaga penolong persalinan masih dukun. Pada tahun 1807, dukun dilatih dalam pertolongan persalinan dan tidak berlangsung lama karena kurangnya pelatih atau tenaga kesehatan. Pelayanan kebidanan hanya orang Belanda yang ada di Indonesia. Pada tahun 1849, pendidikan dokter Jawa di Batavia di Rumah Sakit Militer Belanda sekarang RSPAD Gatot Subroto. Pada tahun 1851, pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia oleh seorang dokter militer Belanda, Dr. Webos, tenaga bidan dan dukun. Tahun 1952, pelatihan bidan secara formal agar dapat meningkatkan kualitas pertolongan persalinan. Nah, pada tahun 1957, puskesmas didirikan teman-teman. Mulai tahun 1990, pelayanan kebidanan diberikan secara merata, penempatan bidan di desa. Titik tolak dari Konferensi Kependudukan di Indonesia di Kairo pada tahun 1994 yang menekankan pada reproductive health, kesehatan reproduksi. Nah teman-teman, tadi kan kita udah bahas tentang perkembangan pelayanan kebidanan di Indonesia. Nah sekarang kita masuk ke perkembangan pendidikan bidan di Indonesia. Tahun 1851, pendidikan bidan di Indonesia dipimpin oleh dokter militer Belanda, yaitu Dr. Webos di Batavia. Kemudian tahun 1902, pendidikan bidan dibuka kembali di Rumah Sakit Militer di Batavia. Tahun 1904, pendidikan bidan dibuka di Makassar. Kemudian, tahun 1911 sampai 1912 dimulai pendidikan tenaga keperawatan di CBZ atau RSUP Semarang dan Batavia. Tahun 1914 diterima peserta didik wanita pertama dan bagi perawat wanita yang lulus dapat meneruskan pendidikan kebidanan yaitu selama 2 tahun. Selanjutnya, tahun 1935 sampai 1938, pemerintah kolonial Belanda mulai mendidik bidan lulusan Melo, yaitu tingkat SLTP bagian B. Tahun 1950 sampai 1953, dibuka sekolah bidan dari lulusan SMP dengan usia minimal 17 tahun, yaitu pendidikan selama 3 tahun yang disebut PK atau PE sampai tahun 1976 kemudian ditutup. Tahun 1953 dibuka kursus tambahan bidan atau KTB di Yogyakarta. Lama kursus yaitu 7 sampai dengan 12 minggu. Nah, tahun 1960 KTB dipindahkan ke Jakarta loh teman-teman untuk memperkenalkan KIA kepada bidan sebelum bekerja. Tahun 1967 KTB ditutup. Tahun 1954 dibuka pendidikan guru bidan dengan guru perawat dan perawat kesehatan masyarakat di Bandung. Tahun 1972, institusi pendidikan dilebur menjadi Sekolah Guru Perawat atau SGP. Nah, tahun 1970 dibuka program pendidikan bidan yang menerima lulusan dari SPR ditambah 2 tahun pendidikan yang disebut SPLJK. Tahun 1974, sekolah bidan ditutup dan dibuka Sekolah Perawat Kesehatan atau SPK.
tahun 1975 sampai 1984, institusi pendidikan bidan ditutup. Selama 10 tahun tidak menghasilkan bidan. Nah, tahun 1981 dibuka pendidikan diploma 1 kesehatan ibu dan anak. Kemudian, tahun 1985 dibuka lagi program pendidikan bidan dengan nama PPB yang menerima lulusan SPR dan juga SPK. Tahun 1989 dibuka KRAS program pendidikan bidan yang disebut PPB atau PB. Lulusan langsung ditempatkan di desa sebagai anggota PNS golongan 2. Tahun 1993 dibuka PPB atau PPA dengan lama pendidikan 1 tahun yang berlangsung selama 2 angkatan, yaitu 1995 dan 1996. Tahun 1993 dibuka PPB atau PPC dengan menerima masukan dari lulusan SMP yang dilakukan di 11 provinsi. Pendidikan ditempuh selama 6 semester dimulai DJJ untuk meningkatkan kompetensi bidan. Pada tahun 2002, ada tim pelatih APN yang dikoordinasikan oleh Maternal Mental Health atau MMH. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan di Indonesia. Nah, sekarang kita bahas tentang sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan di luar negeri. Perkembangan pelayanan kebidanan di luar negeri dimulai pada tahun 1673 sampai 1677 oleh William Smellie dari Skotlandia. Beliau mengembangkan forceps dengan kurva pelvik seperti kurva sefalik. Kemudian, tahun 1824, James Blundell dari Inggris yang menjadi orang pertama yang berhasil menangani perdarahan postpartum dengan menggunakan transfusi darah. Tahun 1843, pertama yang melakukan tes urin pada wanita hamil untuk pemeriksaan dan menghubungkan kehadirannya dengan eklam. Kemudian tahun 1844 sampai 1934 itu dilakukan oleh Adolphe Pinard dari Prancis. Tapi pada tahun 1878 beliau mengumumkan kerjanya pada palpasi abdominal Karl Kreidt dari Jerman, yaitu tahun 1819 sampai 1892. Nah, tahun 1875 menggambarkan lingkaran retraksi yang pasti muncul pada pertemuan segmen atas rahim dan segmen bawah rahim dalam persalinan macet atau sulit. Tahun 1857 memperkenalkan penggunaan inkubator dalam perawatan bayi prematur. Selanjutnya kita bahas tentang pelayanan kebidanan di Afrika Selatan. Tahun 1687, Alta Kaister, bidan pertama yang melaksanakan tugas-tugas perawatan umum sebagaimana tugas-tugas kebidanan. Tahun 1809, utusan medis dari Missionary Society London, yaitu Dr. Van der Kemp, mengeluarkan buku saku kebidanan. Tahun 1816, operasi sesar pertama pada istri Mr. Thomas Munich oleh Dr. James Barry. Tahun 1927, di Rumah Sakit McCart Zulu di Duban, Beatrice Miss Smang, wanita kulit hitam pertama yang menjadi perawat dan bidan yang terdaftar. Dalam pendidikan siswa, usia 24-50 tahun atau 21-45 tahun. Semua sekolah mewajibkan siswa yang melakukan pendidikan bidan adalah orang yang sudah dewasa. Kebidanan bukanlah profesi yang diinginkan bagi gadis-gadis yang belum menikah. Siswa perawat dan siswa bidan tidak diizinkan untuk menikah dan siapapun yang memutuskan untuk menikah harus berhenti dari pelatihan. Tahun 1960-an, peraturan-peraturan tersebut diperlonggar. Wanita yang sudah menikah diizinkan untuk melanjutkan pelatihan. Tahun 1892, setelah pelatihan kebidanan oleh 4 dewan medis, siswa harus menolong minimal 12 persalinan dan merawat 12 wanita pada masa purperium. Tahun 1917, Asosiasi Perawat Terlatih Afrika Selatan. Asosiasi ini
Ketentuan rumah sakit kebidanan yang disubsidi oleh pemerintah yang lebih banyak digunakan sebagai sekolah pelatihan, diperpanjang sampai minimal selama 6 bulan. Tahun 1919, sekolah keperawatan kebidanan didirikan di bekas rumah Paul Kruger, di mana masa pelatihan yaitu selama 12 bulan. Tahun 1949, masa pengajaran lebih lanjut meningkat menjadi 18 bulan. Tahun 1960, masa tersebut menjadi 24 bulan dan 12 bulan berturut-turut diwajibkan menolong persalinan sebanyak 30 persalinan dan 30 asuhan postnatal. Nah, pada tahun 1977, laki-laki diizinkan mengikuti pengajaran kebidanan untuk pertama kalinya di Afrika Selatan. Bidan yang sudah terdaftar juga bisa melanjutkan ke diploma dalam kebidanan dan atau ke ilmu perawatan neonatal intensif. Tahun 1976, pelatihan administrasi diadakan di Rumah Sakit Mowbray. Tahun 1979, Dewan Perawatan Afrika Selatan, kebidanan sebagai jurusan kuliah di tingkat universitas dapat diperoleh pada tingkat doktor. Kalau tadi kita bahas pelayanan di Afrika Selatan, sekarang kita bahas pelayanan bidan di Amerika. Di Amerika, para bidan sama dengan dokter, berpengalaman tanpa pendidikan yang spesifik, standar-standar atau peraturan-peraturan sampai pada awal abad ke-20. Bidan tidak diakui. Tahun 1700, para ahli sejarah memprediksikan bahwa angka kematian ibu di Amerika Serikat sebanyak 95%. Persalinan masih dengan sihir. Wah, serem ya guys. Tahun 1765, pendidikan formal untuk bidan mulai dibuka pada akhir abad ke-18. Wanita tidak dapat belajar dan menerapkan metode obstetrik. Sama saja dengan menjatuhkan profesi bidan. Di pertengahan abad antara tahun 1770 dan 1820, wanita golongan atas di kota-kota di Amerika mulai meminta bantuan oleh para bidan pria atau para dokter. Sejak awal 1990, setelah persalinan di Amerika Serikat ditangani oleh dokter, bidan hanya menangani persalinan wanita yang tidak mampu membayar dokter. Tahun 1915, Dr. Joseph Dele mengatakan bahwa kelahiran bayi adalah proses patologis. Akibat protap tersebut, kematian ibu mencapai angka 600-700 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1900-1930. Dan sebanyak 30-50% wanita melahirkan di rumah sakit. Tahun 1955, American College of Nurse atau Midwife dibuka. Tahun 1971, seorang bidan di Tennessee mulai menolong persalinan secara mandiri di institusi kesehatan. Tahun 1979, Badan Pengawasan Obat Amerika mengatakan ibu bersalin yang menerima anestesi dalam dosis tinggi telah melahirkan anak-anak yang mengalami kemunduran perkembangan psikop. Pada era 1980-an, ACNM membuat pedoman alternatif lain dalam home birth. Tahun 1982, MANA atau Midwife Alliance of North America dibentuk untuk meningkatkan komunikasi antar bidan serta membuat peraturan sebagai dasar kompetensi untuk melindungi bidan. Tahun 1994, angka SC meningkat dari 25% menjadi 21% pada tahun 1995. Penggunaan forcep menurun dari 5,5% menjadi 3,8% pada tahun 1994. Pada pelayanan kebidanan yang terjadi di Amerika Serikat tidak luput dari hambatan-hambatan, yaitu antara lain direct entry midwife masih dianggap ilegal di beberapa negara bagian. Lisensi praktek berbeda tiap negara bagian, tidak ada standar nasional sehingga tidak ada definisi yang jelas tentang bidan sebagai seseorang yang telah terdidik dan memiliki standar kompetensi yang sama. Sedikit sekali data yang akurat tentang direct entry midwife dan jumlah data persalinan yang mereka tangani. Kritik tajam dari profesi medis kepada direct entry midwife
ditambah dengan isolasi dari sistem pelayanan kesehatan pokok, telah mempersulit sebagian besar dari mereka untuk memperoleh dukungan medis yang adekuat bila terjadi keadaan gawat darurat. Pendidikan kebidanan dilakukan dengan praktek lapangan, sehingga sampai saat ini mereka bisa menangani persalinan dengan pengalaman sebagai bidan. Bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun dan praktek lapangan selama 2 tahun, yang mana biaya yang sangat mahal. Kebidanan memiliki sebuah organisasi untuk membentuk standar, menyediakan sertifikat, dan membuat izin praktek. Saat ini, Amerika Serikat merupakan negara yang menyediakan perawatan maternitas termahal di dunia, tetapi sekaligus merupakan negara industri yang paling buruk dalam menghasilkan perawatan natal di negara-negara industri lainnya. Oke teman-teman, tadi kan kita udah membahas tentang perkembangan pendidikan dan pelayanan bidan di Indonesia maupun luar negeri. Nah, jika teman-teman merasa ada yang kurang dari materi yang saya sampaikan, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.